Oke, selanjutnya kita sampai ke langkah yang ke-11 yaitu impor pelanggan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita sudah sampai di file nomor 2. Nah, saya buka file nomor 2-nya. Jadi untuk impor pelanggan, nah bentuknya seperti ini. Jadi pelanggan itu saya buat TJ001, artinya table Jakarta atau meja di Jakarta. Nah, jadi meja Jakarta mulai dari nomor 1 sampai nomor 13. Kemudian di sini tabel TS, tabel Surabaya 001 ya. Nah, makanya di sini alamat penagihannya Surabaya, yang di atas Jakarta. Ini table ya. Nah, kategorinya table. Nah, jadi Anda lihat di sampingnya lagi. Nah, dipakai di cabang Jakarta, lalu ini cabang Surabaya. Kategorinya adalah umum atau kategori harga dengan kategori diskon itu umum. Nah, selanjutnya di sini ada online. Jadi GrabFood dengan GoFood ya. Nah, GrabFood dengan GoFood dia masuk kategorinya adalah order online. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga ada yang member. Ini dengan nama orang ya. Edi Bapak, Suyut Indah, Edi Sentosa, Yuyun Ibu, Yuni Ibu ya. Nah, ini masuk sebagai kategori member. Jadi di sini harganya umum tetapi untuk kategorinya member. Nah, seperti itu ya. Kenapa? Karena akan mendapatkan diskon 10% dari harga umum khusus yang member. Jadi tidak punya harga sendiri tapi bentuknya diskon. Nah, seperti ini. Tapi kalau untuk yang online memiliki harga sendiri ya, bukan diskon. Nah, jadi ini cara pengisiannya. Nah, cara pengisiannya kecenderungan gampang ya. Nah, di sini untuk penjelasan kolomnya, kemudian kategorinya table ya, seperti itu. Nah, ini bisa lihat kita bisa lihat untuk kontaknya, nomor telepon bisnis, untuk yang nama orang ini bisa dimasukkan ya. Nah, seperti ini. Jadi ada 13 table Jakarta dan 13 table Surabaya. Ini yang smoking area dengan non smoking area. Oke. Nah, jadi Anda bisa lihat cara pengisiannya. Nah, ini kita akan impor ke dalam Accurate Online ya. Nah, saya tutup dulu. Nah, jadi cara impornya gampang. Jadi caranya adalah seperti ini. Kita buka dulu database-nya. Nah, di sini oke, kita klik di bagian penjualan. Lalu klik di bagian pelanggan. Nah, ini. Nah, jadi masukkan di bagian penjualan, masukin bagian pelanggan. Kita akan melakukan impor ya, impor pelanggan. Oke. Kalau sudah terbuka seperti ini, klik di sini ya, di daftar. Nah, kita lihat daftar pelanggan itu masih kosong, belum ada. Nah, jadi untuk Excel-nya ini, Anda jangan mengubah di bagian atas ya, atau di bagian baris nomor 1 ini biarkan saja. Anda tinggal mengisi sesuai dengan data yang ada di resto Anda. Jadi yang mulai dari baris kedua ke bawah boleh Anda isi, tapi yang baris pertama ini jangan diutak-atik ya, atau diganggu. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita akan impor. Jadi caranya kita sudah buka data pelanggan, impor data, lalu impor dari Excel. Nah, buka di sini ya. Nah, buka atau filenya. Kita ambil di daftar customer dan piutang per faktur. Nah, kebetulan piutang tidak ada ya. Biasanya kalau resto tidak ada piutang. Oke, kita unggah. Nah, kita klik lanjutkan. Lalu kita klik lanjutkan lagi ya. Nah, kita tunggu proses impornya berjalan. Nah, proses impornya berjalan. Nah, ini 33 data berhasil diimpor. Kita tutup. Nah, perhatikan sekarang sudah ada ya untuk data pelanggannya. Ya, table nomor 1, J1, J2 ya. J artinya itu tabelnya di Jakarta. Nah, kita bisa pilih-pilih ini ya. Nah, pilih seperti ini. Nah, kontak utama kosongkan. Ya, kemudian kategori diskon, kategori penjualan kita tampilkan supaya bisa kelihatan ya. Kategori penjualan dengan kategori diskonnya. Oke. Dengan demikian, kita sudah selesai ya untuk impor pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan impor pemasok. Nah, untuk pemasok, maka kliknya di sini, di bagian pembelian lalu pemasok. Tapi kita lihat dulu Excel-nya. Ya. Nah, di Excel ini kita lihat pemasok. Nah, di sini ada pemasok umum, pemasok daging mentah, pemasok ikan segar, pemasok PT sayuran sehat. Nah, perhatikan kenapa ikan segar ini ada 4 ya.
Karena sampai saat ini ya, saya tandain dengan huruf merah, saat 31 Desember 2023 ternyata restoran kita masih berutang ya, berutang 4 faktur. Jadi nah ini nomor fakturnya, ini tanggal faktur, kemudian ini jumlah faktur yang masih terutang. Nah, ini syarat bayar dan mata uang ya. Jadi ada di bagian saldo awal per tanggal, nomor faktur, cabang saldo dengan mata uang saldo ini diisi ya. Nah, begitu. Jadi kalau kita masih utang ke PT Daging Mentah itu 2 faktur, maka di sini juga akan ada 2 faktur ke PT Daging Mentah. Nah, seperti itu. Oke, jadi tergantung banyaknya faktur yang masih kita utang. Kecuali kita belinya serba COD ya, berarti kasusnya sama dengan ini ya, dengan customer. Nah, berarti di customer itu kan tidak punya piutang ya. Piutang saldo awalnya kosong. Kalau kita lihat di sini, nah ini kosong semua ya, saldo awal itu kosong semua. Nah, sedangkan di pemasok ada ya. Nah, pemasok itu ada. Jadi kalau di bagian customer ini ternyata masih punya piutang per faktur, maka buatlah sama seperti yang ada di pemasok ini ya, seperti itu. Oke, jadi sudah mengerti ya cara pengisiannya. Nah, ini 2/10 N/30 harus kita tambahkan. Nah, jadi coba Anda perhatikan di syarat pembayaran. Nah, di sini di perusahaan ada yang namanya syarat pembayaran. Nah, di daftar syarat pembayaran ini, nah ada 30, 45, 60, tapi 2/10 N/30 belum ada. Ini akan gagal nanti, tidak akan masuk. Jadi untuk itu kita harus tambahkan di sini. Caranya ya, tadi dari perusahaan syarat pembayaran kan. Nah, jadi caranya klik di data baru atau tanda tambah, ini sama. Jadi jika membayar 10 hari akan mendapatkan diskon 2%, masa jatuh temponya 30 hari, simpan. Nah, ini akan membuat satu syarat pembayaran yang baru. Nah, seperti ini 20/10 N/30. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ya, ini dipakai di cabang Jakarta, artinya hanya dipakai di cabang Jakarta untuk PT Ikan Segar ini. Nah, seperti itu. Sedangkan Surabaya mungkin punya pemasok yang lain. Kalau dikosongkan berarti pemasok ini dapat digunakan di 2 cabang tersebut, baik Jakarta maupun Surabaya. Nah, seperti itu ya. Nah, oke, sekarang kita klik, kita tutup saja ya. Saya tidak simpan. Nah, sekarang kita tutup yang untuk customer. Nah, saya langsung masuk di pemasok ya, di pembelian lalu pemasok. Ya, di pemasok ini kita klik di sini ya. Setelah itu kita klik impor dari Excel. Nah, kita klik impor dari Excel berarti kita cari datanya data pemasok. Nah, data pemasok, kita klik open. Nah, di sini kita klik unggah. Nah, perhatikan semua sudah termapping ya. Nah, semua sudah termapping. Nah, tidak ada yang tidak termapping. Nah, jadi kalau misalnya tidak termapping, dia akan buat seperti ini, pilih kolom ya. Jadi kita harus pilih alamat pajak. Oke. Nah, kita klik lanjutkan. Nah, di sini wajib Anda lakukan update. Kenapa lakukan update? Oke, maaf saya buka lagi ya. Karena di sini kayak PT Ikan Segar kan ada 4 faktur. Oleh karena ada 4 faktur, maka kita harus lakukan update. Ya, kita harus lakukan update di sini. Sebab kalau kita tidak lakukan update, hanya 1 faktur yang paling atas saja yang terimpor atau masuk. Sedangkan yang 3 ini pasti gagal. Begitu juga daging mentah pasti hanya 1 faktur saja ya. Sayuran sehat hanya 1 faktur saja. Oleh karena itu kita wajibkan update. Ya, harus centang ini supaya semua faktur ini masuk ya. Nah, faktur itu kan ada di sini. Nah, ini dia. Nah, faktur saldonya itu bisa masuk. Oke, kita klik lanjutkan ya. Setelah pastikan ini sudah tercentang. Nah, kita lanjutkan, kita tinggal tunggu. Nah, nanti kita bisa periksa ya. Kita bisa periksa apakah tepat atau tidak. Nah, ini berhasil 10 ya. Nah, kita tutup. Jadi 10 itu adalah ini. Nomor baris 2 sampai nomor 11. Nah, coba kita lihat yang PT ini ya. Ikan Segar ini. Ikan Segar 26.100.000 itu saldo hutangnya ada 4 ya. 4.500.000, 13,5, 4,5,
4,3 dengan 3,8. Nah, ini dia. Nah, berarti totalnya adalah 26.100.000 ya, tepat ya seperti yang ada di sini. Nah, begitu juga dengan pemasok lainnya. Nah, ya, misalnya buah-buahan ini. Nah, ada satu saja 5.900.000 yang paling bawah. Oke. Nah, jadi Anda sudah paham ya. Nah, ini dia. Jadi sampai di sini berarti kita sudah berhasil memasukkan data pemasok beserta profil dan juga saldo hutang kita ya. Nah, saldo hutang kita juga sudah berhasil masuk. Nah, jadi dengan demikian, kita sudah berhasil untuk membuat database sampai di sini ya, impor pemasok.